Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rifdan Nursadrina dengan NIM 182221087. Di sini saya akan menjelaskan mengenai UAS Fisika Matematika 3 mengenai tugas video opsional. Materi pertama yang akan dibahas adalah the Euler equation atau persamaan Euler. Definisi dari persamaan Euler sendiri adalah konsep penting dalam matematika dan fisika yang dikembangkan oleh Leonhard Euler, seorang matematikawan dan fisikawan Swiss pada abad ke-18. Euler hidup dari tahun 1707 hingga 1793 dan merupakan salah satu tokoh paling produktif dalam sejarah matematika. Persamaan Euler mengacu pada beberapa persamaan berbeda yang berlaku di berbagai bidang, termasuk dinamika fluida, teori bilangan, dan kalkulus variabel kompleks. Namun persamaan ini secara khusus seringkali dikaitkan dengan persamaan yang muncul dalam kalkulus variasi dan mekanika analitis. Dalam kalkulus variasi, persamaan Euler-Lagrange adalah alat utama untuk menemukan fungsi yang minimalkan atau memaksimalkan nilai integral tertentu. Persamaan Euler-Lagrange sendiri dirumuskan sebagai berikut. Jika kita memiliki satu fungsi L, X, Y aksen yang bergantung pada variabel X, fungsi y x, dan turunannya y aksen x, y aksen x, y aksen x, maka kondisi yang diperlukan agar y x menjadi solusi optimal adalah bahwa y x harus memenuhi persamaan diferensial tertentu yang disebut persamaan Euler-Lagrange. Dan di sini adalah bentuk persamaannya di mana d per dx do L per do Y aksen, min do L per do Y sama dengan 0. L adalah fungsi Lagrangian bergantung pada X, YX, dan turunan pertama Y aksen X. YX adalah fungsi yang dicari. Persamaan Euler masih digunakan dalam berbagai bidang sains dan teknik hingga saat ini. Persamaan ini merujuk pada beberapa persamaan yang diformulasikan oleh matematikawan Euler, termasuk persamaan diferensial dan persamaan dalam mekanika fluida. Beberapa aplikasi utama dari persamaan Euler antara lain: 1. Mekanika fluida, 2. Mekanika klasik, 3. Matematika dan fisika teoritis, 4. Teknik sipil dan struktur. Contoh penggunaannya pada masa kini adalah yang pertama dalam aplikasi aerodinamika, yaitu dalam perencanaan pesawat terbang. Kedua, analisis stabilitas struktur, yaitu institusi pun menggunakan persamaan Euler untuk menghitung beban kritis pada kolom bangunan tinggi. Dan yang ketiga, pada dinamika satelit, ilmuwan dan institusi yang bekerja dalam bidang ruang angkasa menggunakan persamaan gerak Euler untuk memodelkan dan mengendalikan rotasi satelit di luar angkasa. Materi yang kedua yaitu the Bresselstorm problem, yaitu solusi masalah ini menggunakan prinsip variasional, khususnya menggunakan persamaan Euler-Lagrange dari kalkulus variasi. Berupa sikloid dapat dinyatakan dalam bentuk pada metrik, yang dimana X sama dengan R, theta min sin theta, Y sama dengan R sama dengan C1 min cos theta, dimana R adalah jari-jari lingkaran yang menghasilkan sikloid dan theta adalah parameter sudut. Perumusan masalah Bresselstorm dan metode kalkulus variasi yang digunakan untuk menyelesaikan masih digunakan dalam berbagai bidang sains dan teknik hingga saat ini. Meskipun masalah spesifik Bresselstorm mungkin jarang muncul dalam bentuk aslinya, prinsip dan teknik yang dikembangkan dari penyelesaiannya memiliki aplikasi luas. Berikut adalah beberapa area di mana konsep-konsep ini masih relevan. Yang pertama dalam optik dan sistem optik. Yang kedua desain lintasan dan rute transportasi. Yang ketiga mekanika dalam dinamika partikel. Yang keempat pengoptimalan dalam ekonomi dan keuangan. Yang kelima kontrol optimal. Hubungannya dengan teknologi pada saat ini adalah yang pertama aerodinamika dalam penerbangan. Dalam penerbangan, prinsip jalur cepat digunakan untuk merancang lintasan penerbangan yang efisien. Yang kedua, robotika dan pergerakan robot. Dalam robotika, algoritma perencanaan lintasan menggunakan konsep dari kalkulus variasi untuk menemukan jalur optimal yang harus diambil oleh robot untuk mencapai tujuan tertentu dengan efisien. Teknologi modern telah memungkinkan otomatisasi solusi untuk masalah Bresselstorm dan masalah optimasi lainnya. Perangkat lunak matematika seperti Matematika dan MATLAB dapat menyelesaikan masalah ini secara otomatis. Algoritma optimasi dan simulasi komputer juga dapat digunakan untuk mencari solusi secara efisien. Dengan kemajuan ini, solusi masalah matematis kompleks dapat ditemukan dengan cepat dan mudah menggunakan teknologi yang tersedia saat ini. Materi yang ketiga adalah kita membahas tentang sikloid. Definisi dari sikloid sendiri yaitu masalah kurva sikloid atau yang sering disebut sebagai masalah sikloid merupakan tantangan matematis yang menarik yang pertama kali muncul pada abad ke-17. Konsep ini dikembangkan oleh sejumlah ilmuwan terkemuka pada zamannya, termasuk Galileo Galilei, Pierre de Fermat, dan Evangelista
Torricelli, kurva sikloid adalah lintasan yang dihasilkan oleh titik pada lingkaran yang bergulir tanpa tergelincir di sepanjang garis lurus. Pertanyaan utama dalam masalah ini adalah menentukan sifat-sifat geometris dari kurva sikloid, seperti persamaan matematika yang menggambarkannya dan hubungan dari berbagai parameter seperti jari-jari lingkaran dan titik-titik pada kurva tersebut. Persamaannya adalah jika R adalah jari-jari lingkaran dan theta adalah parameter sudut, biasanya diukur dalam radian, maka persamaan peneliti dari sikloid adalah X, yang dimana X theta adalah posisi horizontal dari titik pada kurva sikloid, Y sama theta adalah posisi vertikal dari titik pada kurva sikloid, yang dimana R adalah jari-jari lingkaran yang berbentuk sikloid, theta adalah parameter sudut yang dapat ditempuh oleh titik pada lingkaran ketika lingkaran berputar. Hubungan dengan teknologi saat ini adalah kurva sikloid memberikan waktu tempuh minimum untuk objek yang bergerak di bawah pengaruh gravitasi. Oleh karena itu, rumus ini sering digunakan saat merancang lintasan untuk roller coaster, jalur transportasi, atau struktur lainnya, serta dalam analisis sistem dinamis dan fisika. Teknologi modern telah memungkinkan otomatisasi solusi untuk masalah kurva sikloid. Berbagai perangkat lunak matematika dan pemrograman seperti Matematika, MATLAB, Python, dan perangkat untuk CAD atau CAM dapat menghasilkan solusi kurva sikloid dengan memasukkan parameter-parameter yang relevan. Materi yang keempat adalah several dependent variables, yang berarti konsep several dependent variable sendiri biasanya merujuk pada sistem persamaan diferensial parsial atau biasa disebut PDIS dengan beberapa variabel terikat atau dependent. Ini merupakan bagian penting dari matematika terapan dan teori PDE yang telah berkembang sejak abad ke-18. Salah satu tokoh utama yang berkontribusi pada pengembangan persamaan diferensial parsial dengan beberapa variabel dependen adalah Leonhard Euler dan Joseph Jules Lagrange pada abad ke-18. Persamaannya adalah persamaan umumnya ditulis sebagai sigma U per sigma T sama dengan K sigma kuadrat U per sigma X kuadrat, di mana U adalah suhu benda yang bergantung pada posisi X dan waktu, T dan K adalah koefisien konduktivitas thermal. Persamaan diferensial parsial sendiri dirumuskan sebagai berikut, seperti di layar. Perumusan persamaan diferensial parsial sendiri dengan beberapa variabel dependen masih sangat relevan dan digunakan secara luas dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknik hingga saat ini. Berikut adalah beberapa aplikasinya, yaitu yang pertama fisika dan teknik, kedua biologi dan ekologi, ketiga ekonomi dan keuangan. Hubungannya dengan teknologi saat ini adalah perumusan dan penyelesaian persamaan diferensial parsial PDE dengan beberapa variabel dependen dapat diotomatisasi menggunakan teknologi modern. Berikut adalah beberapa cara di mana teknologi saat ini dapat digunakan untuk mengoptimisasi proses ini. Matematika, MATLAB, dan Maple, perangkat lunak ini menyediakan alat untuk memformulasikan dan menghasilkan PDE secara simbolis dan numerik. Yang materi kelima yang dibahas adalah Lagrange equation atau persamaan Lagrange. Di sini secara Lagrange equation berawal dari karya Joseph Louis Lagrange, seorang ilmuwan dan matematikawan Italia Prancis pada abad ke-18. Pada tahun 1755, Lagrange menerbitkan karyanya yang terkenal yaitu yang berjudul Mekanika Analitik, di mana dia memperkenalkan apa yang sekarang dikenal sebagai persamaan Lagrange. Pada masa itu, mekanika Newtonian sudah berkembang. Namun, notasi dan metode analisis yang digunakan cenderung rumit dan kotak-kotak. Lagrange bertujuan untuk mengembangkan formalisme baru yang lebih elegan dan lebih kuat untuk mencapai masalah mekanika. Lagrange memperkenalkan notasi yang lebih ringkas dan sistematis, yaitu koordinat umum Q yang digunakan untuk menggambarkan posisi dan fungsi Lagrangian L yang menggantikan kebutuhan akan gaya eksternal. Persamaannya sendiri adalah D per dt do L per do QI dot min do L per do QI sama dengan 0, di mana QI dot adalah turunan waktu dari koordinat umum QI. Do L per do QI dot adalah turunan parsial fungsi Lagrangian terhadap kecepatan umum QI dot. Do L per do QI adalah turunan parsial fungsi Lagrangian terhadap koordinat umum QI dot. D per dt adalah turunan total terhadap waktu T. Persamaan ini dikenal sebagai persamaan gerak Lagrange dan menyatakan prinsip kerja yang menyertai sistem fisik. Gerakan sistem akan mengikuti jalur yang meminimalkan atau membuat stasioner jumlah tindakan. Nah, digunakan ketika pendekatan yang lebih elegan dan sistematis ketika diperlukan untuk menganalisis sistem dinamis kompleks yang melibatkan banyak koordinat dan gaya. Persamaan Lagrange dipakai ketika pada saat 1.
Analisis mekanik. Dalam konteks ini, persamaan Lagrange digunakan untuk menganalisis gerakan benda atau sistem mekanik yang kompleks. Dua mekanika klasik dan kuantum. Dalam fisika, persamaan Lagrange digunakan dalam formulasi mekanika klasik dan kuantum. Mereka menyediakan pendekatan yang lebih sistematis untuk merumuskan hukum gerak Newton dalam mekanika klasik. Yang ketiga, rekayasa dan optimalisasi. Dalam persamaan Lagrange digunakan dalam merancang sistem kontrol, merencanakan optimal atau mengoptimalkan performa sistem dinamis. 4. Permodelan simulasi. Dalam bidang pemodelan dan simulasi, persamaan Lagrange sering digunakan untuk mat- mengembangkan model matematika sistem yang kompleks, yang kemudian dapat disimulasikan untuk memahami perilaku sistem dalam berbagai kondisi. Hubungan dengan teknologi yaitu perangkat lunak matematika narayasa, aplikasi seperti MATLAB, Mathematica, Python dengan pustaka Ilmasis Berswipe, dan berbagai perangkat lunak lainnya menyediakan alat-alat yang memudahkan persamaan Lagrange. Penggunaan dapat memasukkan deskripsi matematika dari sistem yang mereka analisis. Yang kedua adalah modeling software. Perangkat lunak pemodelan dan simulasi seperti Simulink, COMSOL, Multibix, ANSYS, dan lainnya. Yang ketiga, penyelesaian numerik. Teknologi komputasi modern telah memungkinkan penggunaan berbagai metode numerik untuk penyelesaian persamaan Lagrange secara efisien. Yang kelima, penggunaan dalam bidang rekayasa. Materi yang keenam yaitu kita membahas isoperimetric problems, yang dimana masalah isoperimetrik diketahui telah dibahas dalam kurun waktu yang lama. Secara kronologis, salah satu penerapan tertua dari teorema isoperimetrik adalah solusi dari masalah Ratu Dido. Ratu Dido yang jika dikaitkan dengan sejarah pendirian kota kerajaan Kartaguduk sekitar 800 sebelum Masehi, solusi dari masalah isoperimetrik dinyatakan dalam bentuk teorema isoperimetrik yang menyatakan bahwa dengan keliling yang sama, lingkaran menghasilkan luas yang lebih besar daripada bentuk datar lainnya. Secara kasuistik, teorema isoperimetrik dapat ditulis sebagai berikut. Di antara semua segitiga dan keliling dengan keliling dan panjang salah satu sisinya telah ditentukan, segitiga satu sama kaki memiliki luas terbesar. Di antara semua segitiga dan keliling tertentu, segitiga sama sisi memiliki luas terbesar. Di antara semua segi n dengan keliling tertentu, segi n beraturan memiliki luas terbesar. Persamaannya adalah T sama dengan K per 2 n tan Pi per N, yang merupakan T merupakan tinggi suatu segitiga, K merupakan keliling segitiga, 2 N, yang N merupakan jumlah sisi atau titik sudut. Perumusan isoperimetric problem masih dipakai dalam berbagai konteks ilmiah dan rekayasa. Dan misalnya dalam fisika isoperimetric problem seringkali muncul dalam konteks minyak yang membasahi material. Dalam bidang ekonomi, isoperimetric problem dapat ditemukan dalam konteks teori produksi. Pada bidang geometri, dalam matematika geometri, isometric problem adalah salah satu masalah klasik yang telah memicu banyak penelitian. Hubungannya dengan teknologi yaitu seperti perangkat lunak seperti MATLAB, Mathematica, dan Python dengan pustaka seperti SciPy dan perangkat lunak optimalisasi khusus seperti CVQOpt, Hurobi, atau Simplex menyediakan alat-alat yang memungkinkan pengguna untuk merumuskan dan menyelesaikan isoperimetric problem. Rumus isoperimetrik memiliki berbagai aplikasi dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan rekayasa. Seperti yang pertama, pembentukan gumpalan minyak, kedua, optimalisasi dalam ekonomi, ketiga, desain optimal struktur. Materi yang terakhir atau yang keenam adalah variational notation. Variational notation atau notasi variasi adalah sistem notasi matematis yang digunakan untuk memformalisasikan dan menyelesaikan masalah variasi dalam kalkulus variasi. Ini memungkinkan untuk mencari fungsi yang ekstrim dari suatu fungsi objektif, seperti mencari jalur pendek antara dua titik atau mencari kurva dengan luas terkecil yang membungkus suatu area tertentu. Nah, siapa sih yang merumuskan dan berapa dan kapan sih tahun pembuatannya? Notasi variasi dikembangkan dan diperluas oleh beberapa matematikawan, tetapi salah satu kontributor utama adalah Pierre-Louis Maupertuis pada abad ke-18. Rumus ini membahas tentang apa sih? Rumus ini digunakan untuk memformalisasikan masalah variasi, di mana kita mencari fungsi yang membuat fungsi objektif, misalnya panjang jalur, luas area, mencapai nilai ekstrim, maksimum atau minimum,
Ini diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk mekanika klasik, optik, teori modern, dan banyak aplikasi matematis dan fisika lainnya di mana perlu dicari jalur optimal atau konfigurasi sistem yang menghasilkan kondisi ekstrim dari suatu kuantitas fisik. Singkatnya, variational notation memberikan alat matematis penting untuk memecahkan masalah ekstrim dalam berbagai bidang ilmu dengan tujuan untuk menemukan solusi yang optimal atau ekstrim dari masalah yang diberikan. Persamaannya adalah delta S sama dengan 0, di mana S adalah fungsi tindakan sistem dan delta S adalah variasi atau perubahan kecil dari fungsi tindakan. Nah, persamaan ini menyatakan bahwa variasi fungsi tindakan harus 0 untuk jalur yang diikuti oleh sistem. Hubungannya dengan teknologi adalah persamaan notasi variasional dapat diautomasi menggunakan teknologi yang ada saat ini. Berbagai perangkat lunak matematika dan rekayasa telah mengembangkan alat-alat yang memudahkan perumusan dan penyelesaian masalah variasional dalam berbagai konteks. Berikut adalah beberapa cara di mana teknologi memvalidasi otomatisasi persamaan notasi variasional. Yang pertama adalah perangkat lunak matematika. Perangkat lunak matematika seperti MATLAB, Matematika, Python, dengan fasilitas Skype dan beberapa yang menggunakan alat-alat yang memungkinkan pengguna untuk merumuskan dan menyelesaikan persamaan notasi variasional secara efisien. Pengguna dapat memasukkan deskripsi matematika dari sistem dan mendapatkan solusi numerik atau analitik secara otomatis. Yang kedua adalah perangkat lunak rekayasa. Perangkat lunak rekayasa seperti Simulik, ANSYS, COMSOL, Multipix, dan lainnya juga menyediakan fitur untuk merumuskan dan menyelesaikan persamaan notasi variasional dalam konteks aplikasi rekayasa. Yang ketiga adalah pustaka khusus. Selain itu, terdapat pustaka khusus yang dikembangkan untuk menangani persamaan variasional dalam konteks tertentu seperti optimasi, kontrol, atau fisika teoritis. Contohnya adalah pustaka optimasi seperti GVK Opti, pustaka kontrol seperti Control System Toolbox atau MATLAB, dan pustaka fisika teoritis seperti Matematika Physics Package. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.